warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zulfikar Ramadan. Oke, kali ini kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Simak videonya baik-baik dan tonton. Oke, selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Diawali dengan laporan laba rugi. Caranya adalah kita melihat laporan laba rugi yang ada di kolom neraca ledger ini. Oke, untuk mempermudah, yang ini kita jangan lihat atau kemudian saya hide saja. Oke, saya kecil. Di sini kita bahas mengenai laporan keuangan. Ya, laporan keuangan yang akan kita buat pertama kali adalah kita tulis laporan laba rugi. Ini tanggal 31 bulan 8. Nah, laporan laba rugi 31/8/2017. Kita buat kayak gini ya. Mohon maaf kalau kurang lurus. Kita lihat bagian laporan laba rugi di neraca ledger. Nah, di sini angkanya yang pertama kali adalah kita masukkan pemasukan kita. Yang kita buat namanya pendapatan. Jadi, pendapatan di atas, bawahnya adalah beban. Ya, karena akan cara menghitung laba rugi adalah pendapatan kurang beban. Pendapatan lebih besar dari beban maka laba, pendapatan lebih kecil dari beban maka rugi. Seperti kondisi yang saat ini, labanya adalah pendapatannya 2 juta. Yang berikutnya, elemen yang kedua adalah beban. Ini karena banyak saya tulis beban-beban. Nah, beban yang pertama adalah beban gaji. Ya, ini ya, beban gaji. Terus angkanya kita tulis 600.000. Berikutnya beban listrik, air, telepon ya. Itu 150. Berikutnya beban iklan dan promosi itu 200. Saya singkat saja ya. Terus berikutnya ada beban sewa. Sini. Beban sewa 1.500.000. Terus lanjut lagi beban bunga. Nih 5.5 beban bunga. Beban bunga 75.000. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan gitu ya. Itu angkanya 100.000. Kurang panjang ya. Beban penyusutan kendaraan 250. Itu. Terus terakhir beban perlengkapan itu 650. Nah, beban-beban ini kita jumlahkan. Jadi 600 tambah ini ya, totalnya ya nggak usah kita cari, nggak usah kita hitung, nih udah ada nih 3.525.000. Jadi enaknya sudah terhitung situ. Jadi kita tulisnya di sebelah sini, di sebelahnya, nggak langsung di bawahnya, supaya langsung mengurangi. Total beban itu 3.525.000. Nah, ini kondisinya laba apa rugi? Kita lihat dulu, 2 juta dikurang 3 juta, berarti minus dong. Berarti di sini min 1.525. Dalam akuntansi minus itu kadang kita mudahnya membuatnya
disimbolkan dengan dalam kurung. Berarti di sini kondisinya adalah rugi sesuai dengan yang ada di neraca lajur ya. Rugi 1.525.000. Nah, berikutnya kita buat apa? Nah, laporan yang selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Nah, ini kita buat laporan perubahan modal tanggal 31 bulan 8 2017. Nah, laporan perubahan modal ini terdiri dari apa sih? Ya, laporan perubahan modal terdiri dari pertama adalah modal awal, ya kan? Nah, modal awal kita bisa lihat di sini modalnya adalah 50 juta. Kita buat modalnya 50 juta. Berikutnya adalah dari modal awal ada yang namanya kita buat elemennya berikutnya perubahannya. Perubahan yang pertama adalah karena adanya rugi. Rugi sebesar berapa? 1.500. Terus kemudian ada perubahan lagi karena ada prive. Prive itu di sini 1 juta. Kenapa prive berkurang? Karena prive memang perannya mengurangi modal. Nah, maka ada totalnya untuk pengurangannya itu sebesar 2.525.000. Maka modal akhirnya yang sekarang, modal yang terakhir sekarang adalah 50 juta kurang 2.525. Berarti 47 juta 475. Oke. Ya, ini rugi ini dapatnya dari sini. Jadi kenapa harus ini dulu? Karena nanti rugi ini dipindahkan ke laporan perubahan modal. Oke, yang terakhir adalah kita buat laporan posisi keuangan atau sering kita sebut yang namanya neraca. Tanggal 31 bulan 8 2000. Nah, ini mesti panjang kalau kanan kiri karena ada saldo sini ada aktiva. Nah, sebelahnya lagi nanti ada pasiva. Ini pasiva. Oke ya. Pertama kali kita buat dari sisi aktiva. Aktiva karena yang ada kita dilihat di neraca paling atas aktiva dulu. Ya ini. Jadi kalau untuk neraca ini kita lihat lagi kolomnya di sini neraca. Tapi nggak semuanya kita lihat karena nanti bagian modal itu akan mengalami perubahan. Nah ini tuh contohnya di sini di atas tuh tadi modalnya udah berubah 47 475. Jadi ntar dua ini nih modal dan prive ini nggak dipakai lagi untuk laporan posisi keuangan atau neraca. Nanti dipakainya dasarnya adalah yang baru ini. Oke, yang pertama adalah kas. Ini kas. Kasnya angkanya adalah 10 juta 200. Terus ada piutang. Piutang usaha, kita tulis piutang 500. Terus berikutnya ada sewa dibayar di muka. Ya lihat ikutin aja di sini. Perlengkapan dulu, sorry. Kita selewat perlengkapan. Ya, ini suara saya didengarkan walaupun tulisannya kurang bagus, tapi suaranya mungkin bisa membantu untuk mengetahui kalau ini adalah perlengkapan. Ya, perlengkapan sebesar 100. Nah, berikutnya adalah sewa. Sewa dibayar di muka 16 juta 500. Terus setelah sewa ada peralatan.
ini kita bikin yang sederhana ya. Sebenarnya nanti dibagi, ada harta lancar, ada harta tetap. Tuh, jadi kalau ini saya bikin yang sederhana dulu supaya teman-teman nanti paling tidak tahu. Nah, ini namanya total aktiva lancar. Itu berapa? Kita jumlahin 10.200 tambah 500 tambah 100 tambah 16.500. Berarti ada 27.300. Nah, berikutnya ada tadi aktiva, bagian aktiva lancar, berikutnya ada bagian dari aktiva tetap, yaitu yang pertama adalah peralatan. Peralatan berapa sih nominalnya? Peralatan itu 6 juta. Nah, di sini ada temannya lagi, namanya kalau peralatan pasti ada lawannya akumulasi, penyusutan, peralatan. Berapa angkanya? Yaitu akumulasi ada di bawah nih. Ya, lihatnya yang di sebelah sini ya, 2 kolom ini ya. Jadi kalau peralatan lawannya akumulasi, jadi harus ditulis atas bawah. Nah, peralatan untuk akumulasinya 100. Kenapa tanda kurung? Karena akumulasi perannya mengurangi peralatan. Jadi di sini saya dalam kurung. Jadi setelah itu baru kita masukkan di sini 5.900. Gitu. Berikutnya ada lagi bagian yang selanjutnya, kendaraan. Berapa sih kendaraan? Nilainya di sini 15 juta. Nah, untuk akumulasinya ditulis juga penyusutan kendaraan. Ini berapa? Ini di sini 250.000. Maka sekarang kendaraan nilainya adalah 14.750. Oke. Sampai di situ untuk total, kita bisa total aktiva tetap. Atau aktiva tetap itu penambahan 5.900 dan 14.750. Berarti totalnya adalah 20.650. Nah, selanjutnya baru kita buat lagi namanya total aktiva. Jadi penambahan dari 20.650 dengan 27. Tambahan total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap, jadilah total aktiva. Jadi kita tulis di sini 27.300 tambah 20.650. Ya, berarti total aktivanya 47.950. Oke, ini untuk aktiva. Nah, total aktiva ini nanti harus sama dengan total pasiva. Kita masukkan dulu bagian pasivanya. Ini kita buat hutang. Yang pertama ada hutang apa? Usaha. Hutang usaha itu 400.000. Terus hutang berikutnya hutang bunga 5.000. Berarti total hutang ya, kita bisa buat 475. Nah, 475. Hutang sudah. Berikutnya komponen yang kedua dari pasiva, satunya hutang, satunya modal. Nah, modal ini dari sini. Kita taruh modalnya 47 kayaknya. 475. Nah,
Ini kalau dijumlahkan, ini ada total hutang dan modal. Nah, kita harus jumlahkan di sini. Kalau jumlahkan 475 ditambah 47.475. Kalau dijumlahkan harusnya ini kita sama, yaitu 47.950. Nah, oke. Ini sama kan? Balance. Nah, jadi sampai di sini untuk laporannya. Jadi angkanya dari di sini kecuali yang dua ini, modal sama prive, karena sudah modal sama prive ini dipakai di laporan perubahan modal. Oke ya, ini hasilnya untuk neraca. Oke, sudah selesai alhamdulillah. Tinggal nanti selanjutnya kita buat namanya jurnal penutup. Oke, setelah kita membuat laporan keuangan, lanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Ada 4 yang mesti ditutup, jangan perlu dibuat jurnalnya. Yang pertama, adalah menutup. Jadi yang ditutup itu adalah akun-akun rekening nominal. Rekening nominal itu yang pertama adalah ada pendapatan, yang kedua adalah beban. Jadi kita pertama menutup pendapatan. Nah, namanya menutup, yang posisi sebenarnya dialihkan ke posisi yang lawannya. Jadi posisi normalnya. Pendapatan ini normalnya di kredit. Maka kalau ditutup, kita pindahkan ke debit. Jadi kita tutup, maka jadi pindah ke debit. Nah, lawannya adalah ya, ikhtisar rugi laba. Jadi ini metode menggunakan ikhtisar. Jadi debitnya adalah pendapatan. Nah, yang kita punya namanya pendapatan jasa ya. Nah, angkanya tadi kita bisa lihat angkanya adalah 2 juta pendapatan jasa. Kalian bisa lihat di laporan laba rugi. Ini angkanya 2 juta. Jadi ini yang mau ditutup dan ini. Semua. Yang pertama kali ini dulu, yang pertama, ini yang kedua. Oke. Pendapatan jasa itu ditutup sebesar 2 juta. Lawannya adalah sebelah kredit, yaitu namanya ikhtisar. Nah, ikhtisar rugi laba. Jadi menutup akun pendapatan dengan ikhtisar. Yang kedua, menutup beban. Nah, karena ada banyak, menutup beban-beban. Normalnya beban-beban ini di sebelah debit. Kita tutup, maka dipindahkan ke sebelah kredit. Tutup itu maksudnya dinolkan. Pendapatan tadinya di kredit 2 juta. Kita buat lagi di debit 2 juta. Jadi 2 juta dikurang 2 juta jadi 0. Seperti itu. Tujuan jurnal penutup adalah membuat nilai yang ada di akun tersebut menjadi 0. Karena namanya akun nominal atau rekening nominal ini nanti awal bulan berikutnya atau awal tahun berikutnya akan menjadi mulai dari awal lagi. Tidak ada angka saldonya. Yang ada saldo hanya ada di neraca, itu akun harta, hutang, dan modal. Kita menutup beban-beban normalnya di debit maka jadi kredit, maka lawannya, kalau tadi kan lawannya ikhtisar di kredit, maka sekarang ikhtisar yang di sebelah debit. Jadi kita lawannya pakai ikhtisar. Nah, ini kreditnya ada banyak. Yang pertama, beban apa aja nih? Nah, beban gaji, listrik, air, telepon, sewa, ya.
Nanti bisa dilihat di situ beban gaji, beban listrik, air, telepon, beban sewa, terus beban bunga, ya, terus beban apalagi ini kredit, beban bunga, beban, kita lihat lagi, mohon maaf, oh tadi ada beban iklan dulu, beban iklan, sewa, bunga, oke. Jangan lupa nih tadi kesalahan, beban iklan, jadi biar urutan, sewa, beban bunga, terus beban penyusutan peralatan, terus beban penyusutan kendaraan, terus beban perlengkapan. Nah, lihat aja di laporan rugi laba. Jadi untuk pertama dan kedua ini lihatnya di laporan laba rugi atau rugi laba. Totalnya kita lihat angka-angkanya di sini juga. Jadi 600, 150, 200. Nah, ini lihat sini totalnya 3.525.000. Ya, kayak gitu ya. Jadi tisarnya ini pasti 3.525.000. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini ini angkanya 600 ya. Jadi supaya lihat jelas saya nyantek dulu dari sini, beban gaji 600, listrik, air, telepon 150, iklan 200, sewa 1.500.000, bunga 75, terus peralatan, penyusutan peralatan 100.000, penyusutan kendaraan 250, lalu ada perlengkapan 650. Oke. Ya, ini adalah menutup beban-beban. Jadi beban-beban yang tadinya ada di debit sekarang kita pindahkan ke kredit. Maka beban gaji yang tadinya di debit 600 kita geser ke kredit 600, maka 600 kurang 600 atau kita tambahkan kredit 600. Jadi bahasanya seperti ini. Yang tadinya misalkan pendapatan. Kan tadinya saldonya 2 juta. Ya. Di kredit. Nah, supaya kita tutup maka kita masukin 2 juta lagi di debit. Maka sekarang saldonya 0. Ya, ini tuh. Debit. Supaya 0. Nah, kalau beban normalnya kan kayak beban gaji. Normalnya kan di debit 600. Maka supaya 0 kita masukin di kredit 600. Jadi 0 nih kredit 600 gitu. Ya. Jadi gunanya adalah untuk menutup rekening atau akun-akun nominal yaitu pendapatan beban. Oke, yang ketiga menutup rugi laba tadi ikhtisarnya. Jadi menutup ikhtisar rugi laba yang tadi sudah kita buat duluan. Nah, maksudnya menutup laba yang kita dapat sekarang adalah minus, berarti rugi, menutup kerugian. Jadi menutup akun rugi itu adanya di sebelah mana sih gitu kan. Nah, rugi itu adanya di sebelah debit, maka akan kita tutup sekarang. Jadi keadaannya adalah rugi normalnya di debit. Kalau laba normalnya di kredit. Maka kita kondisinya sekarang di rugi. Maka kalau kita tutup tadinya di debit, kita pindahin ke kredit, tutup. Ya. Maka kita buat di sini debitnya adalah apa sih? Nah, kalau untuk nomor 3 dan 4 debitnya adalah lawannya adalah modal. Jadi laba atau rugi itu akan mengurangi modal, ya kan?
maka ditutup dengan modal. Untuk 1 dan 2 ditutup dengan ikhtisar, nomor 3 dan 4 ditutup dengan modal. Jadi debitnya adalah modal, kreditnya adalah ikhtisar. Angkanya adalah 1.525.000. Nah, ini adanya di laporan laba rugi. Nah, ini. Oke. Nah, berikutnya menutup prive. Nah, namanya menutup prive ini normalnya di debit. Maka kalau kita tutup, kita pindahkan ke sebelah kredit atau kita tambahkan nilai di sebelah kredit supaya nilainya jadi 0. Nah, berarti kreditnya adalah jadi debitnya dan kredit. Nah, kreditnya adalah prive. Maka debitnya adalah modal. Ini angkanya adalah prive itu 1 juta kalau tidak salah. Ya, bisa dilihat di laporan perubahan modal. Nah, ini prive, jadi tutup. Jadi yang ditutup itu ada 2, yang ada di laporan laba rugi itu pendapatan 1. Nah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah beban, yang keempat yang ditutup, yang keempat adalah prive. Jadi 1 ditutup pendapatan, 2 ditutup beban, ketiga ditutup akun ikhtisar atau keadaan rugi atau labanya, keempat adalah menutup prive. Gitu. Nah, yang dari laporan posisi keuangan ini tidak ditutup. Ini yang akan selalu ada. Nanti ini akan jadi saldo awal bulan berikutnya. Atau nanti bahasanya periode berikutnya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi tapi kalau misalkan kita buat setahun, nanti akhirnya nanti dari tanggal 31 Desember. Seperti itu ya, oke. Jadi sudah selesai sampai dengan jurnal penutup. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Bagaimana penjelasan dari saya? Mudah-mudahan cukup jelas dipahami teman-teman, sehingga teman-teman memiliki pemahaman yang lebih setelah melihat video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.